Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera, salam sukacita. Saya juga mengucapkan selamat memasuki masa Prapaskah untuk kita semua, memasuki pekan yang kedua dalam masa Prapaskah kita. Baru separuh dari perjalanan puasa kita. Mudah-mudahan perjalanan puasa kita membawa sukacita dan pengharapan, terutama dalam keluarga dan dalam komunitas-komunitas kita. Terima kasih juga untuk kesempatan pada pagi hari ini, dan saya senang karena diundang oleh Romo Ketua Komisi Ketik-Ketik untuk bertemu, saling menyapa, saling menguatkan, dan terutama saling mendoakan di antara kita dalam perjalanan bersama kita sebagai sebuah gereja lokal. Baik, di awal dari sharing ini saya mengutip surat Rasul Paulus kepada Timotius, salah seorang rekan yang sangat dikasihi oleh Timotius. Sampai 2 kali dia menulis surat kepada Timotius. Dalam bab 1 ayat 6 surat yang kedua dia katakan, "Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu." Bagi saya ini suatu kutipan yang menarik dan penting, karena kita diantar untuk masuk dan menyadari siapa diri kita, bahwa di dalam diri setiap kita, setiap orang dalam pelayanan kita, terlebih dahulu ada kasih karunia dari Tuhan sendiri. Kasih karunia itu adalah sebuah hadiah ya, yang diberikan kepada kita semua. Dan Paulus minta Timotius agar mengobarkan karunia Allah itu yang ada di dalam dirinya. Pernah satu kali saya ke Keuskupan Timika membantu pelayanan Natal di sana. Lalu kami melayani di paroki katedral. Saya dengan ada satu teman yang lain, Romo. Nah, sementara kami duduk dan pastor paroki, datang beberapa bapak juga ke situ ya. Lalu ada 1-2 bapak-bapak juga di situ, panggil, "Pater, selamat siang." Saya lihat sudah yang keempat ini, panggil Pater terus. Saya beritahu pastor paroki, "Kenapa undang kami lagi? Ternyata banyak sekali Pater di sini." Lalu pastor paroki bilang, "Mereka yang dikatekis, tapi di sana dipanggil Pater." Gitu. Oh, jadi mungkin mulai ya setelah Paskah ini saya panggil bapak-bapak ini Pater semua. Tapi bagaimana dengan mama-mamanya nanti? Ya, panggil suster kah, muder kah, apa gitu. Nah, ini tidak berarti ada pergeseran identitas, tidak ya. Jadi, tapi itu hal yang menarik. Hal yang menarik ya bagi saya, mungkin karena konteks, karena kebutuhan. Jadi kadang-kadang peran kita itu melampaui dari apa yang bukan seharusnya ya, tapi melampaui dari yang semestinya kita lakukan karena keadaan, karena kebutuhan dan sebagainya. Jadi karunia Allah itu ya bagi kita adalah sebuah medan atau area yang terbuka bagi pelayanan kita, bagi peran dan tugas, bagi tanggung jawab kita. Bukan seperti satu panduan legal atau hukum seperti itu yang mematok ya kita harus seperti ini, tapi kasih karunia itu adalah sebuah modal bagi kita untuk bertumbuh di dalam iman, di dalam spiritualitas, di dalam kasih, dan di dalam pelayanan kita. Jadi mungkin para katekis di Timika itu sudah berkobar-kobar dalam karunia Allah itu, sehingga ada persepsi bahwa mereka sekarang sudah menjadi pater, dipanggil sebagai pastor. Jadi sudah setara sebetulnya tugasnya. Baik, Bapak Mama yang terkasih, bagi saya dalam kesadaran saya sendiri dalam perjalanan awal keuskupan kita Labuan Bajo,
saya membutuhkan apa istilahnya, support system yang kuat. Dan bagi saya salah satu support system saya dalam tugas kegembalaan itu adalah Bapak Mama semuanya, gitu ya. Jadi karena itu tidak ada istilahnya orang mengambil sebuah tugas tanggung jawab dan pelayanan tambahan. Tetapi kita dipanggil ya untuk bersama-sama dalam semangat sinodalitas tadi membangun gereja lokal ini. Ya, saya tahu di antara Bapak Mama semua dulu waktu kami masih seminari kecil mungkin sudah ada yang jadi katekis. Bahkan saya sudah jadi uskup masih ada yang setia jadi katekis. Ada beberapa wajah di sini, wajah yang penuh dengan aura kekudusan. Karena mereka sudah menempuh perjalanan panjang pewartaan misi di daerah kita Manggarai Raya di 2 keuskupan ini. Wajah-wajah yang tidak asing, dan mungkin sebagian besar dari anak kita juga bertumbuh di atas akar dan buah-buah yang telah mereka hasilkan sebagai pewarta. Dan karena itu saya juga ingin mengatakan bahwa sebetulnya apa yang kita katakan sebagai sebuah kolaborasi pastoral, perjumpaan iman itu menurut saya adalah sesuatu yang bukan bagian dari sejarah, tapi sejarah itu sendiri. Sejarah keselamatan yang ada dan hidup di wilayah kita, di kuskupan kita ini. Ya, selaras dengan moto episkopal kami, agar dunia diselamatkan olehnya. Dan saya kira keselamatan itu adalah satu-satunya isu kunci di dalam kitab suci. Makanya disebut sejarah keselamatan, loh? Bukan sejarah Yesus. Ya, Yesus itu keselamatan itu sendiri, tapi disebut sejarah keselamatan. Jadi keselamatan ini menjadi isu kunci, isu satu-satunya yang penting di dalam Injil. Dan bagaimana kita manusia itu bernegosiasi dengan kata keselamatan itu yang ditawarkan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita menjauh, kadang-kadang mendekat, kadang-kadang mungkin terlalu dekat, begitu. Kadang-kadang jatuh, kadang-kadang ada kita bangun, kita bergerak dengan cepat dan sebagainya. Jadi keselamatan itu bekerja di dalam diri kita. Nah, kita para katekis, Bapak Mama semuanya, saya sadari, bukan anggap, saya menyadari bahwa kita adalah bagian penting dari support system dari perjalanan Keuskupan Labuan Bajo ini. Dan saya sendiri sungguh menyadari bahwa sebagai support system mungkin gereja, mungkin keuskupan, apa istilahnya, tidak banyak mengambil bagian untuk menanggung ya mungkin apa yang Bapak Mama cemaskan, apa yang diimpikan, yang diharapkan, begitu ya. Nah, mungkin kami hanya 10% membuat Bapak Mama bersuka cita dan sebagainya, tapi banyak pertanyaan-pertanyaan, kegelisahan, harapan mungkin tidak bisa dipenuhi, begitu ya. Tapi sebagai sebuah perjalanan bersama tentu hal ini menjadi bagian dari pergulatan kita semua. Baik, tentu di dalam gereja ada banyak bentuk pelayanan-pelayanan bagi umat kita dan kita juga di dalamnya. Dan salah satu pelayanan yang paling penting dan tidak tergantikan itu tentu saja pelayanan mewartakan kabar gembira, Injil. Pewartaan tadi sudah disampaikan oleh Romo Ketua Komisi, kerikma. Ya, kerikma ya. Bapak Ketua Komisi gitu. Mewartakan Injil. Dan ini menempati posisi fundamental dalam perjalanan gereja. Dan bagi saya, Bapak Mama semua itu adalah wajah pertama gereja di tengah umat.
wajah pertama gereja di tengah umat. Bapak Mama lebih sering ketemu umat daripada kami, begitu. Mungkin kami mengunjungi umat ya jarang sekali mungkin ya. Tetapi Bapak Mama adalah wajah pertama yang dijumpai oleh umat. Jadi gambaran tentang gereja itu juga sebagian atau mungkin sebagian besar diperoleh ketika umat itu mengalami perjumpaan dengan Bapak Mama semua sebagai pewarta Injil yang utama. Dan melalui katekese kita juga tahu bahwa iman itu bukan hanya sebagai sesuatu yang diajarkan. Memang kita disebut, saya tidak tahu sekarang, dulu disebut guru tuh, guru katekis. Gitu. Sekarang katekis. Mungkin kata gurunya ini supaya tidak diasosiasikan bahwa kita hanya mengajarkan. Tetapi iman itu adalah sesuatu yang ditumbuhkan. Apa yang kita kita hidupi, ya itulah yang kita wartakan. Menghidupi Kristus yang kita hidupi, itulah yang kita wartakan. Artinya bersaksi tadi. Jadi tidak ada jarak antara apa yang kita hidupi tentang Kristus dan apa yang kita wartakan. Jadi iman yang kita wartakan itu bukan melebihi sesuatu yang kita ajarkan, tetapi sesuatu yang bertumbuh. Dan lebih dari itu, iman itu juga sesuatu yang dalam tanda petik itu diwariskan. Kita punya tugas untuk mewariskan harta terbaik dalam keluarga, dalam komunitas, yaitu iman kepada Kristus. Luar biasa sekali Bapak Mama mewariskan hal yang terbaik itu kepada anak-anak kita. Mewariskan iman, mewariskan Kristus. Ya meskipun ya di tengah zaman ini kita juga kadang-kadang mengalami erosi atas iman itu sendiri, atas pemaknaan kita atas iman itu. Tetapi pada intinya, pada dasarnya tugas kita adalah setelah menumbuhkan juga mewariskan iman kepada generasi, dari generasi ke generasi. Beberapa senior kita di sini sudah lama sekali melayani gereja, melayani umat, dan mereka mewariskan iman itu secara luar biasa dengan indah. Kalau dulu para Bapak Mama, katekista, para pioner iman tidak hadir di sini, mungkin juga keuskupan ini belum ada. Kita tidak katakan tidak ada, tapi belum ada. Tapi karena pekerjaan hebat dan luar biasa dari para pioner yang mendahului kita, yang sekarang pun masih ada bersama kita, maka keuskupan baru terbentuk, gereja lokal terbentuk, dan karena itu rahmat ya makin sering mungkin kita alami, rahmat juga makin dekat dengan kita. Jadi itu adalah sebuah menurut saya adalah sebuah hal yang ada di dalam ingatan kita, di dalam kesadaran kita sebagai para pewarta Injil tadi. Jadi kita adalah wajah pertama dari gereja yang mengalami perjumpaan dengan umat, berpapasan dengan umat. Dan kita juga adalah support system bagi perjalanan keuskupan ini. Dalam surat apostolik dari Paus Fransiskus tentang pendirian pelayanan katekis, mungkin kita sudah baca juga,
dalam dokumen yang disebut dengan Antiquum Ministerium. Paus secara resmi menetapkan pelayanan katekis sebagai pelayanan awam yang diakui secara institusional dalam gereja. Jadi ada pengakuannya, ada rekognisinya, ya. Dan pengakuan ini tentu ada banyak modelnya. Kalau dari sisi rohani, spiritual, mungkin bagiannya kami, ya. Tapi kalau ada pengakuan-pengakuan yang lain, mungkin sifatnya material atau apa, ya mungkin tanggung jawab dari Bapak Kepala ini, begitu. Tetapi bagi gereja, hal itu ingin menunjukkan seperti yang saya katakan tadi, tugas kita ini tentu bukanlah sebuah tugas tambahan. Kalau istilahnya itu, kita bukan tutup botol dari pelayanan pastoral, tapi kita adalah bagian utama dari pelayanan pastoral. Dan saya gembira sekali karena Bapak Mama mengambil tugas ini secara aktif dengan proses inisiatif yang luar biasa. Jadi ada ruang terbuka bagi kita untuk hadir dan berpartisipasi di sana dalam tugas-tugas yang penting ini. Karena tidak semua juga gereja lokal itu ya punya membuka ruang juga untuk partisipasi, ya. Ada juga yang mungkin sangat imam sentris. Ada juga seperti itu. Jadi kalau ada yang begitu di paroki, bisa lapor ke Bapak Fikjen. Begitu. Artinya tentu kita tidak melakukan semacam overlapping tugas pelayanan, tetapi kehadiran kita itu dengan sebuah makna imperatif. Maksudnya ada ruang, ya tadi pengakuan secara institusional dalam gereja itu berarti bahwa kehadiran kita di sana itu bukanlah sebagai sebuah yang saya katakan tadi aspek tambahan, tetapi kita menjadi bagian dari perjalanan keselamatan, perjalanan gereja ini. Dan juga karena pelayanan kita juga punya akar yang kuat di dalam tradisi gereja, begitu. Jadi ini adalah sebuah panggilan gerejawi, tidak hanya sekedar sebagai orang yang menjalankan tugas pastoral, tetapi ada panggilan di dalam diri kita. Karena itu tadi Paulus mengatakan kepada Timotius, kobarkanlah karunia Allah di dalam dirimu. Dan hal yang sama juga ketika para murid setelah mengalami kebangkitan, mendengar kebangkitan Tuhan, mereka juga keluar untuk mewartakan kebangkitan itu dengan semangat berkobar-kobar. Dua murid yang berjalan ke Emmaus juga, hati mereka berkobar-kobar ketika mereka berbicara dengan orang asing itu yang adalah Yesus setelah kebangkitan. Hati mereka berkobar-kobar. Kalau yang berkobar-kobar ini itu merujuk kepada api yang menyala, yang berkobar-kobar. Tetapi kita juga harus sadar bahwa ketika kita mewartakan kabar gembira tadi kepada saudara-saudara kita, seperti dua murid Emmaus itu, Yesus sendirilah yang menjelaskan sesuatu di dalam perjumpaan itu. Jadi apa yang kita katakan itu ya dalam bahasa simboliknya Yesus sendiri yang berbicara kepada umat. Jadi kehadiran kita juga adalah sebuah kehadiran simbolik Yesus di tengah umat. Dua murid itu ketika berjumpa dengan Yesus baru mereka tahu, oh
Makanya tadi hati kita berkobar-kobar, ternyata dia Yesus itu. Yesus sendiri yang menjelaskan. Kita hadir di sana ya sebagai medium di mana Kristus bekerja untuk mewartakan kasih dan kebaikannya. Jadi luar biasa sekali kita ini, bahwa kita menjadi medium bagi Kristus untuk mewartakan kasih. Dan dalam proses itu tentu selain kita dipanggil untuk menyalakan iman di hati umat, di hati saudara-saudara kita, kita juga ya punya tugas untuk menjaga api iman kita sendiri di dalam diri kita agar terus berkobar-kobar nyalanya, sampai nyala itu juga mungkin akan membakar hal-hal yang tidak berkenan, mungkin seperti itu. Jadi kita dipanggil untuk menyalakan api iman itu, mempertahankan api iman. Yesus katakan kepada kita, jadilah cahaya, jadilah terang itu. Meskipun terang itu kecil, tetapi kalau dipertahankan nyalanya, dia akan berbagi cahaya, berbagi terang kepada orang lain, terutama di tengah kegelapan. Dan karena itu tugas panggilan yang lain bagi kita juga adalah membangun gereja yang berpengharapan. Tahun lalu kita baru melewati tahun jubileum dengan tema utama pengharapan. Kita juga bertugas dipanggil untuk menjaga harapan itu tetap ada. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, banyak alasan, banyak keadaan di mana orang kehilangan harapan di dalam hidup. Kita juga mungkin, saya juga kadang-kadang kehilangan harapan juga ya. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mempertahankan harapan itu. Gereja yang berpengharapan. Eklesiologi pengharapan. Dan ya kita berharap keuskupan kita ini benar-benar menjadi sebuah ruang di mana pengharapan itu menjadi sebuah pengalaman hidup di antara kita yang kita bagikan. Sebagai pewarta iman, pewarta kabar gembira, gereja juga mengharapkan agar kita juga membangun dan memiliki spiritualitas yang kuat sebagai katekista, sebagai pewarta Injil, pewarta iman kepada saudara-saudara kita. Dan ada 3 dimensi penting spiritualitas yang mesti kita miliki. Yang pertama, spiritualitas murid. Memang kita guru, tapi kita juga adalah murid. Waktu bulan akhir November, saya mengikuti kongres misi di Penang. Ada hampir 130 uskup yang hadir dari seluruh Asia. Ada umat juga, pesertanya hampir 1000 kalau saya tidak salah. Lalu ada sesi kami sendiri, para uskup. Pertemuan dipimpin oleh Kardinal Tagle. Para uskup semua di situ. Lalu dia membuka refleksinya begini. Para uskup itu disebut sebagai gembala utama. Berarti ada gembala yang tidak utama. Nah. Tapi bukan gembala yang diutamakan. Dan dia katakan kita harus melakukan sebuah transformasi
menempatkan diri sebagai domba. Domba di hadapan Yesus. Kalau dia katakan kalau kamu bisa menempatkan domba di hadapan Yesus dan juga di hadapan kawanan domba yang lain, itu adalah sebuah transformasi yang radikal. Jadi dia katakan itu, kamu memang gembala utama, tetapi di hadapan Yesus kamu adalah hanya domba. Itu menurut saya sebuah statement yang keras juga ya. Kita mau lawan tapi dia kardinal ini. Orang bilang dia calon paus lagi. Tapi ya benar dia, refleksi itu benar. Jadi yang juga ingin saya mau katakan bahwa kita memang ini adalah pengajar ya. Tetapi kita juga adalah murid di hadapan Yesus. Jadi selain mengajar, kita memang terlebih dahulu mesti mendengar. Mendengar dengan telinga iman tadi. Bukan dengan telinga fisik kita, tapi dengan telinga iman, dengan telinga hati. Mendengar Tuhan, baru kita berbicara. Jadi spiritualitas pertama itu berkaitan dengan transformasi kita sendiri. Bahwa kita adalah murid di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Kita memang guru bagi sesama umat, bagi ya rekan seperjalanan, tetapi di hadapan Yesus kita adalah murid yang harus mendengarkan guru kita. Yang kedua, spiritualitas komunitas. Artinya kita hidup di dalam gereja. Menjadi bagian dari gereja, menjadi bagian dari detak jantung gereja. Bahkan detak jantung gereja juga ditentukan oleh kehadiran kita, oleh pelayanan kita. Spiritualitas komunitas. Kita tidak akan bisa mewartakan dengan baik kalau kita tidak menjadi bagian dari denyut jantung gereja itu sendiri. Hidup berkomunitas. Spiritualitas yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah spiritualitas misioner. Bermisi. Jadi ada 3 kepingan spiritualitas yang perlu kita bangun dan perlu kita rawat di dalam kehadiran dan tugas kita di dalam gereja, kesadaran kita menjadi murid, kesadaran kita menjadi bagian dari komunitas, dan bahkan di dalam komunitas kita sering juga menjadi orang-orang yang ditunggu toh. Kalau ada doa rosario, metode manga, bapak mama katekis, jangan dulu mulai. Tunggu bapak katekis, tunggu ibu. Baru kita mulai doa rosarionya ya. Gitu. Jadi kita dalam tanda petik adalah orang-orang yang ditunggu dalam pelayanan, dalam tugas kita, dan itu menurut saya menjadi hal yang bisa menguatkan kita. Artinya komunitas itu juga bertumbuh karena kehadiran kita, karena kesaksian, karena pewartaan kita. Dan yang ketiga adalah aspek misioner tadi. Jadi ada murid, tetapi aspek murid ini ketika dia bertumbuh di dalam komunitas maka memampukan kita untuk menjadi misionaris. Jadi ada perjalanan sebagai seorang murid kemudian menjadi misionaris. Sebagaimana perjalanan para rasul sendiri, mereka adalah murid yang membentuk komunitas lalu kemudian mereka bisa menjadi misionaris, mewartakan kebangkitan Tuhan, mewartakan Paskah kepada saudara-saudara yang lainnya. Yang berikut tentu dalam tugas dan tanggung jawab kita ada juga banyak tantangan yang kita hadapi. Tantangan di dalam diri kita tentu ada, tapi juga
terutama tantangan yang ada di luar diri kita. Ya banyak sekarang ya misalnya digitalisasi segala macam. Kemudian tuntutan akan profesionalitas dan sebagainya. Mungkin semuanya di sini status pegawai negeri begitu ya. Ada yang tidak. Yang pegawai negeri mungkin ada tuntutannya, profesionalitas begitu, laporan sebagainya. Banyak tuntutan. Seperti Bapak di depan ini. Tapi ada juga tuntutan yang lebih rumit, pergeseran-pergeseran sosial, ekonomi, teknologi dan sebagainya. Dan terutama pergeseran nilai. Paus Benediktus itu secara khusus memperingatkan kita tentang apa yang disebut dengan diktator relativisme. Relativisme itu ya secara sederhana tidak ada kebenaran yang absolut. Jadi orang bisa menafsir saja sesuatu sesuai dengan pandangannya sendiri. Relatif semuanya. Dan Paus Benediktus mengatakan bahwa relativisme itu sedang menjadi seperti seorang diktator dalam kehidupan kita. Jadi kita juga menghadapi tantangan itu. Apa yang kita wartakan itu sebagai kebenaran, tetapi telinga yang mendengarnya itu bisa menafsirkan sebagai sesuatu yang bisa ditawar-tawar dalam hidup ini. Bahkan kita pun, ya, apa yang kita wartakan sebagai hal yang benar itu, tapi di dalam hati kita masih agak ragu juga. Gitu. Tapi omong kepada orang pendengarnya kita harus yakin. Di dalam hati kita masih ada pertanyaan ya, gitu. Nah itu Paus Benediktus mengatakan itu dunia kita ini dikuasai oleh yang disebut dengan kediktaturan, relativitas, relatif. Jadi mungkin itu salah satu tantangan yang cukup berat di hadapan kita. Apalagi misalnya generasi muda yang jauh di bawah kita, mungkin mereka merasa bisa menemukan kebenaran dimanapun, di media kah, di dunia digital dan sebagainya. Ini tentu menjadi tantangan bagi kita dan masih ada banyak tantangan-tantangan yang lain. Tetapi kalau kita kembali ke awal tadi, ajakan dari Paulus kepada Timoteus itu, dia katakan karunia Allah itu, ya sekali orang diberi karunia, karunia itu tidak akan dicabut. Mungkin kadang-kadang dia seperti Paulus juga katakan, kadang-kadang iman kita itu suam-suam kuku, samar-samar, tapi tidak hilang gitu. Jadi karunia Allah itu tetap ada di dalam hati kita. Mungkin kadang-kadang dia nyalanya kecil, ya hampir padam. Makanya Paulus katakan kepada Timoteus, kobarkanlah, bukan nyalakanlah, karena dia sudah bernyala. Meski kecil dan mungkin hangat-hangat begitu. Jadi Paulus katakan kobarkanlah, lebih besar lagi nyalanya. Ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Mama semuanya yang ya diberi karunia oleh Allah sendiri. Mohon maaf, ini bukan bahasa hiburan dari saya. Ya. Memang ini benar, ini sebuah keyakinan ya, bahwa sudah ada karunia Allah semua di dalam hati Bapak Mama semua. Ya. Ini bukan hanya sekedar hiburan, tapi Paulus sudah mengatakan itu kepada Timoteus. Dan saya kira dalam bagian lain juga kitab suci mengatakan itu kepada kita. Jadi saya berterima kasih karena Bapak Mama semua seperti saya katakan tadi menjadi support system dari perjalanan keuskupan ini. Sehingga dia bisa berjalan menjadi gereja sinodal yang kuat, yang dewasa, dan menjadi tanda keselamatan Tuhan di tengah kehidupan. Dan mohon maaf juga jika ada hal yang mungkin tidak bisa kami penuhi karena sebuah keterbatasan. Tetapi tentu perjalanan kita masih panjang dan mudah-mudahan kita terus membangun kebersamaan, soliditas,
seperti ajakan dari Romo Ketua Komisi tadi, kita akan membangun paguyuban. Paguyuban ini juga banyak bentuknya. Koperasi, ada juga arisan. Ya. Dulu ada satu angkatan di Frater itu, mereka bikin arisan antar, mereka sudah jadi pastor ya. Arisan. Memang pertamanya semangat. Yang sudah dapat pertama, kedua dia tidak hadir lagi. Sudah dapat pertama saja. Jadi usia dari arisan itu mungkin 2 kali saja, setelah itu tidak ada. Jadi tentu paguyuban itu tidak bermaksud begitu, tapi paguyuban ini adalah ruang bagi kita untuk bertumbuh bersama. Dan selalu saya ingatkan, selalu saya katakan bahwa di dalam tugas kita dipanggil untuk memproses diri kita sendiri. Yang pertama, formasi iman kita. Barulah kita menjadi pelayan-pelayan bagi saudara-saudara, rekan-rekan seperjalanan kita. Terima kasih untuk Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama untuk kolaborasi, karena saya tahu banyak Bapak Mama di sini mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Bapak Kepala Kantor sendiri, dari Kementerian Agama. Jadi terima kasih. Hal yang mungkin tidak bisa kami lakukan. Jadi mudah-mudahan kolaborasi kita akan terus berlanjut. Ini adalah bukti perjalanan bersama kita, perjalanan kebersamaan. Jadi saya senang Bapak Mama bisa hadir di sini. Ya mungkin Ketua Komisi lain kali bisa bikin pertemuan lebih lama, gitu ya. Dan mungkin harinya singkat, setengah hari saja. Mungkin kali berikut bisa dibikin lebih lama. Ya, tapi ini anjuran saja. Baik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran kita semua, dan saya menyampaikan rasa hormat saya untuk setiap pelayanan Bapak Mama semua di Kuskupan Labuan Bajo yang sedang bertumbuh ini. Tuhan memberkati kita semua. Ya, mari kita memberikan aplaus yang meriah untuk